Sudah hampir Zikuo. Sudah keluar. Tidak benar. Perawat. Wajah anak ini perawat. Kenapa bisa seburuk ini perawat? Cepat beritahu keluarga pasien kalau baru lahir ada bengkak cairan. Harus segera dioperasi. Baik, perawat. Nona Tang. Sial, ibu melahirkan kenapa pendarahan tidak berhenti. Keluarga pasien, putri kamu paru-parunya ada penumpukan cairan. Harus segera dioperasi. Penumpukan cairan di paru-paru. Kamu cepat pergi bayar biayanya. Jangan tunda menyelamatkan anak. Baik, saya langsung pergi bayar. Tidak baik, ibu melahirkan perdarahan hebat. Keluarga bersiap-siap. Perdarahan hebat. Su Zikuo. Ayah, Tuan Tang, bagaimana keadaan putri saya? Kondisi Nona Tang kritis, harus segera pindah rumah sakit, cepat. Cepat pindah ke rumah sakit terbaik. Jingshu. Tuan Tang, saya mohon selamatkan Jingshu. Dia putri saya pasti akan menyelamatkannya, tapi kamu. Mulai sekarang, jangan harap bisa bertemu dia lagi. Tapi Jingshu adalah istri saya. Kami sudah punya anak, Tuan Tang. Kamu juga punya cucu perempuan, saya tidak akan pernah mengakui. Kamu dan anak itu. Ini perjanjian cerai, cepat tanda tangani. Saya tidak akan tanda tangan, saya cinta istri saya tidak akan tanda tangan. Saya cinta Jingshu. Cinta. Demi cinta yang kamu bilang itu, kamu diam-diam bertindak sendiri. Hamil dan menikah, hasilnya saya yang terhormat. Putri sulung keluarga Tang, demi melahirkan anak untukmu. Hampir kehilangan nyawa. Su Zikuo, uang sudah terkumpul belum? Putrimu harus segera dioperasi. Saya. Tanda tangan, saya bayar, selamatkan anakmu. Kami menikah. Sayang, lihat, ini, apa? Terima kasih. Saya akan pasangkan untukmu, cantik sekali, kalau begitu kita pulang ya. Su Zikuo, saya harap kamu seperti pria sejati. Lakukan hal yang seharusnya dilakukan pria. Su Zikuo, kalau tidak segera dioperasi sudah terlambat. Saya. Baik. Saya tanda tangan. Pergi. Ini 500.000, kamu tunggu di sini, serahkan padanya nanti. Kamu katakan padanya, mulai sekarang, dia dan anak itu tidak boleh selamanya. Muncul di hadapan Nona. Baik, Tuan. Dokter, Operasi berjalan sangat lancar. Terima kasih dokter, terima kasih sudah menyelamatkan putri saya. ini 10.000 yuan dari Tuan Tang, dia suruh saya berikan padamu. Dia suruh saya ingatkan kamu, mulai sekarang, kamu tidak boleh lagi mendekati. Nona keluarga kami. Anak kita, lahir di malam Mid-Autumn. Ini hadiah Mid-Autumn terbaik. Anak itu sudah meninggal. Apa? Tidak mungkin. Di mana Zikuo? Di mana Zikuo? Aku harus bertemu dia. Dia menerima 500.000 saya dan memilih bercerai denganmu. Sudah saya bilang dari tadi, orang itu tidak bisa diandalkan. Hanya untuk 500.000 yang sedikit itu. Akhirnya menunjukkan wajah aslinya, kan? Jingshu, untuk pria seperti itu, tidak layak. Ah, Ayah, aku bantu kamu. Nak baik, hati-hati jangan jatuh. Sunian. Li Mingming. Kemarilah. Badannya begitu kotor, banyak sekali kuman. Kalau menular ke kamu bagaimana? Bapaknya juga tidak bertanggung jawab. Tidak membersihkan anaknya dengan baik, anak yang tidak punya ibu benar-benar menyedihkan. Bu,
Mengapa Ibu Sunian tidak mau dia? Kalau kamu segini kotor, aku juga tidak mau kamu pergi. Ah, Nian-Nian. Kemari, ayah bersihkan tanganmu. Ayah, apakah karena aku terlalu kotor, jadi Ibu tidak mau aku? Siapa yang bilang begituan? Nian-nian kita. Tidak kotor sama sekali. Lalu mengapa Ibu belum pulang ke rumah? Anak-anak di sekolah semua bilang, aku anak yang tidak punya ibu. Itu omong kosong mereka. Nian-nian kita bukan cuma punya ibu. Dan ibu Nian-nian kita adalah ibu yang paling lembut dan paling cantik di seluruh dunia. Benarkah? Tentu saja. Bagus sekali. Aku juga anak yang punya ibu. Pelan-pelan lari. Aku juga anak yang punya ibu. Pelan-pelan lari. Aku adalah anak yang punya ibu. Jangan lari terlalu cepat. Kamu lagi hamil, nangis terlalu banyak nggak baik buat badan. Ayah? Ayah bilang, kalau anak perempuan aku masih hidup. Kira-kira udah setinggi ini belum ya? Sayangnya, aku aja nggak pernah ketemu wajahnya. Aku ini nggak pantas jadi ibunya. Anak itu udah mati, ngapain masih dipikirin? Linyi itu kurang apa sih? Nggak cuma sayang sama kamu. Tapi juga selalu bantu urusan bisnis keluarga kita. Kamu masih kurang apa? Nggak puas apa lagi? Kamu nggak bakal ngerti. Pak Su, mohon bersiap-siap dulu. Ini kanker paru-paru. Dokter, Tolong selamatkan aku, cari jalan keluar. Anak perempuanku masih kecil. aku nggak boleh mati. Kalau aku mati, gimana nasib anak perempuanku? Datang nih. Hari ini kan hari raya Mid-Autumn. Sekaligus juga ulang tahunnya nyanyian kita. Kita mau makan kue ulang tahun sambil makan kue bulan. Oke? Oke. Ayo, putri kecil kita. Silakan nyebutin keinginan. Aku berharap di lomba mengarang semester baru nanti, aku bisa juara 1. Aku juga berharap kesehatan ayah selalu terjaga. Dan aku berharap ibu cantikku bisa datang menjengukku. Kenapa ayah? Apa keinginanku kebanyakan? Nggak apa-apa. Ayah ajak kamu ketemu ibu, ya? Beneran? Ibu bakal suka sama aku nggak? Pasti dong. Nian-nian kita. Anak yang penurut begini, ibu pasti bakal Suka banget sama kamu. ayo. Asyik. Aku mau ketemu ibu. Di sini cantik banget. Ibu tinggal di sini? Iya, ayo. Su, Hikuo. Kamu mau apa, Tuan Tang? aku cuma mau ajak Nian-nian ketemu Jingshu. Bukannya dulu kita udah sepakat? Kamu nggak akan pernah ketemu anak perempuanku. Tapi, Nian-nian pengen. Ketemu ibunya. Hikuo, jangan lupa. Dulu kamu tanda tangan kontrak, ambil uang keluargaku. Jangan berani-beraninya bikin onar di keluarga Tang. Pergi sana. Tuan Tang, saya tahu saya tidak seharusnya ingkar janji. Tapi saya benar-benar tidak tahu berapa lama lagi saya bisa hidup. Tuan Tang, saya mohon sekali, biarkan Jingshu Bertemu dengan anak ini sekali saja. Bawa dia keluar dari sini. Tidak. Tuan Tang, biarkan Jingshu bertemu dengan dia sekali saja. Dia itu cucu kandung Anda loh. Nyonya kami sudah menikah lagi sejak lama. Anaknya juga akan segera lahir, dia tidak mau mengakui kalian dan anak perempuan ini. Saya hanya ingin anak saya bertemu dengan ibunya sekali, bagaimana bisa kalian berlaku seperti ini? Kamu lebih suka dipaksa daripada menerima tawaran baik ya? Serang. Lepaskan ayah saya. Ayo pergi. Ayah. Nian-nian.
Anak yang baik. Ayah, apakah ibu itu orang jahat? Kenapa dia tidak keluar menemui kita, malah menyuruh orang jahat memukul kita? Ibu bukan orang jahat, dia hanya tidak tahu. Kalau kita sudah datang mencarinya. Jika ibu tahu, dia pasti akan sangat-sangat senang. Benarkah? Tentu saja benar. Karena ibu Nian yang kecil adalah ibu yang paling cantik dan paling lembut di seluruh dunia. Tidak apa-apa. Sunianku yang malang. Jika ayah pergi, bagaimana kamu akan hidup nanti? Ayah, aku lapar. Bagaimana kalau kita pulang saja? Baik, ayo kita pulang. Ayo. Ayah, apakah itu ibu? Iya. Ternyata dia benar-benar sudah menikah lagi. Ibu. Ayah, hidungmu berdarah. Tidak apa-apa. Ibu sedang sibuk sekarang, bagaimana kalau kita pulang dulu? Baik, kita akan datang mencari ibu lagi lain kali. Ibumu sudah punya keluarga baru sekarang. Meskipun ayah harus bertaruh nyawa, Ibu. ayah tetap akan bertahan hidup dan membesarkanmu sampai dewasa. Ayo pergi. Tuan Su, kemoterapi bisa membuat Anda hidup beberapa tahun lebih lama. Tapi juga akan sangat menyakitkan. Dokter Yang, demi putri saya, seberapa sakit pun, saya bisa menanggungnya. Baik. Ayah, aku sudah pulang. Nian sudah kembali. Hang. Sudah makan belum? Mau aku masakan mie? Gak apa, jangan urusin aku. Aku nanti mau ke rumah sakit lagi. Aku kerja sebagai perawat, nanti makan di rumah sakit. Apa ini? Ini kerja sampingan baruku, bikin 100 kantong wewangian. Bisa dapat 200.000 rupiah, loh. Sini. Kalau gitu, aku duluan ya. Oke, Pak Su. Dengan kondisi Bapak sekarang, kemoterapi sudah tidak efektif lagi. Hanya transplantasi paru yang tersisa. Operasi transplantasi paru ini minimal butuh 600 juta. 600 juta? Aku paham. Nian. Ada apa? Pergi sana, sibuk dulu. Kamu minum obat ya. Nanti malam aku cek. Hati-hati di jalan. Dah. Sunian, ayahmu minum racun serangga. Dikirim pemilik kos ke IGD rumah sakit kita. Dokter Yang, tolong selamatkan ayahku. Aku sudah dengar soal keracunannya, dokter IGD. Sedang cuci lambung. Tapi kamu tahu nggak kondisinya? Sudah parah banget. Kalau nggak segera transplantasi paru, mungkin nggak lama lagi. Aku sama ayahmu pernah bicara. Tapi dia nolak operasi. Kenapa nolak? Apa? Karena uang? Berapa biaya transplantasi paru? 600 juta. Dokter Yang, tolong segera siapkan operasi untuk ayahku. Soal uang, aku yang atur. Baik. Kepala perawat, aku mau minta gajiku dimajuin. Sunian, kondisimu aku tahu semua. Ini bukan cuma masalah majuin gaji 1-2 bulan. Ini 20 juta dari beberapa rekan sekerja di departemen. Sama 10 juta dari aku. Ambil aja. Terima kasih, kepala perawat.
Ayah, aku pasti cari cara untuk selamatkan ayah. Dokter Yang, ini 100 juta yang berhasil aku kumpulin. Bisa nggak tolong atur operasi untuk ayahku dulu? Sunian, uang ini masih jauh dari cukup. Aku tahu, tapi aku bisa terus kerja, terus cari uang. Coba kamu pikirkan cara lain lagi ya. Apakah kamu masih punya kerabat lain? Kerabat lain? Siapa itu, Bulin? Tidak bawa kunci lagi ya? Sudah dibukakan pintu, masuk sendiri saja. Siapa kamu? Orang-orang, bawa dia keluar. Tidak, ayah. Tuan Tang. Biarkan Jingshu bertemu dengan anak itu sekali saja. Sunian. Kakek, Siapa yang jadi kakekmu? Kamu datang lagi buat apa? Apakah kamu tidak ada habisnya? Susiko yang suruh kamu datangkan? Di mana dia sekarang? ayahku, dia sakit sangat parah. Mau minta uang lagi kan? Sudah kubilang kalian berayah dan anak ini. Apakah kalian adalah vampir yang terlahir kembali di kehidupan sebelumnya? Apakah kamu tidak ada habisnya? Bukan begitu, Kek. Kami juga benar-benar tidak punya jalan lain lagi. Ini surat pemberitahuan kritis penyakit yang baru dikeluarkan hari ini. Apa bedanya minta biaya pengobatan dengan merampok langsung? Bukannya semuanya cuma buat uang saja? Tidak bisa. Uangnya harus berhasil dikumpulkan hari ini juga. Kakek, anggap saja ini pinjam dari saya ya. Nanti kalau saya sudah dapat uang, aku akan membalikannya pokoknya beserta bunganya. Kembalikan? Dengan apa kamu mau mengembalikannya? Sama persis dengan ayahmu yang suka membual itu. Kakek, jika kamu tidak percaya padaku, bisakah kamu? Ya kan aku bertemu dengan ibuku seperti saya. Lagi ayahku dan ibuku. Sudah menjadi suami istri selama ini. Kamu masih berani menyebut ibumu? Dulu, jika bukan karena kamu dan ayahmu, apakah putriku akan mengalami kesulitan sebesar itu? Ini peringatan terakhirku untukmu, cepat pergi dari sini. Jika tidak, aku tidak akan bersikap sopan lagi, ayah. Bu, Ayah, Bu, aku. Nyonya, tidak bagus. Tuan muda baru saja jatuh dari tangga. Kakinya terkilir. Cepat, ayo cepat pergi. Cepat, tutup mulutmu. Jangan biarkan Nona mendengar. Ku dengar. Jangan pernah bermimpi bisa bertemu ibumu. Sepanjang hidupmu juga tidak akan bisa. Cepat kuncur dia ke ruang kurungan. Iya. Kamu sudah dengarkan apa yang Tuan kami katakan? Jangan pernah mencari Nona kami. Lepaskan aku. Aku mau mencari ayahku. Pergi dari sini. Kenapa aku dikurung? Apa alasannya sebenarnya? Tidak bolehkan aku bertemu ibuku? Lepaskan aku. Sunyan, di mana kamu? Cepat datang ke rumah sakit. Ayahmu di rumah sakit sudah tidak lama lagi. Ayah, aku akan segera keluar. Buka pintu. Ada orang di sini. Nian-nian. Buka pintu. Nian-nian. Ada orang di sini. Buka pintu. Sunyan, kamu di mana sih? Nian-nian, maafkan ayah. Akan pergi ke tempat yang jauh. Ayah. Ayah. Ini uang dari Tuan untukmu. Ambil uangnya, cepat pergi. Ayah. Ayah, aku datang menjengukmu. Nian-nian datang menjengukmu.
Ayah. Sunyan, ayahmu sebelum meninggal menitipkan pesan untukmu. Maaf, Nian. Ayah harus pergi ke tempat yang jauh, meninggalkanmu sendirian. Jangan takut. Kamu masih punya ibu yang menyayangimu. Ingat makan tepat waktu. Ayah selalu menyayangimu. Selalu menyayangimu. Maafkan ayah. Sunyan, ayahmu sudah pergi. Dia sendiri yang mencabut selang oksigennya. Sunyan, kamu tidak mengerti? Dia tidak ingin lagi membebanimu. Hati-hati ya. Ayo. Sayang baik ya. Cepat, waktunya naik. Aduh. Jangan bergerak. Kaki Xiao Hai terluka, perlu perawat. Untuk merawatnya sebentar. Sudah minta Yun 11 atur. Walaupun Yun 11 bukan anak kandungmu. Tapi terhadapmu dan Xiao Hai, dia benar-benar tak ada duanya. Ayah, aku tahu. Aku juga menganggap Yun 11 seperti anak kandung. Besok aku harus ke luar negeri untuk urusan kerja. Sepertinya Yun 11. Pesta ulang tahun ini, aku tidak sempat hadir. Tenang saja, ayah. Yun 11 tidak akan marah padamu. Yun 11 lebih baik dan lebih paham daripada Xiao Hai kita. Tapi Xiao Hai kita juga baik dan paham. Benar kan? Wah, di sini indah sekali. Ibu tinggal di sini? Kamu perawat baru? Cepat masuk. Hari ini anak sulung kita ulang tahun. Semua orang di dalam sedang merayakan. Selamat ulang tahun. Ibumu adalah wanita paling lembut. Dan paling cantik di dunia ini. Nian kita sangat manis. Ibu pasti akan sangat menyukai Nian. Ibu, Selamat ulang tahun untuk putra sulungku. terima kasih, Ibu. Yun 11. Ibu. Xiao Hai. HM, anak baikku. Kamu siapa? Nyonya, ini perawat baru. Dia kesini untuk apa? Maaf, Nyonya. Saya akan membawanya pergi. Karena di sini sebagai perawat, tentu harus selalu mengikuti pasien saya. Saya dibayar untuk bekerja, bukan pelayan kalian. Kamu? Ibu, ini adalah perawat spesialis dari rumah sakit kota. Namanya Sunyan. Dia tenaga profesional, bukan pelayanan. Sudah siapkan kamar untukmu. Pergi. Bawa barang-barangnya. Silakan, lewat sini. Ibu, jangan marah. Dari mana kamu cari perawat ini? Penampilannya norak, sikapnya juga buruk. Dia seperti ini. Bisa merawat Xiao Hai dengan baik? Ibu, tenang saja. Saya pilih dia dari ratusan perawat. Dengan kemampuan profesional yang sangat kuat. Baiklah, saya percaya kali ini. Tapi, ibu ingatkan, kamu masih muda, tampan, dan kaya. Hati-hati dengan wanita lain yang punya niat jahat. Baik, saya janji tidak akan. Ayo, makan kue. Jangan main-main.
Latihan rehabilitasi. Kembalikan ponselku. Wanita brengsek, berani ambil ponselku. Aku akan suruh ibuku mengusirmu. Bagus. Cepat pergi bilang ibumu. Bangun. Jalan. Lanjutkan. Aku sudah lihat laporan pemeriksaan cedera kamu. Bagaimana kakimu? Hanya kerusakan saraf, olahraga yang tepat, baik untuk kakimu. Kamu tidur di tempat tidur setiap hari untuk kakimu. Sama sekali tidak baik. Dengar? Ayo, bangun. Jalan, lanjutkan, jalan, jalan. Aku tahu kamu agak ini dengan kesalahan. Tapi perhatikan sikapmu, dia adalah anakku Tan Jingshu. Bukan seorang perawat yang bisa kamu ancam seenaknya. Aku peringatkan kamu, kalau ada lagi, langsung pergi. Beri kamu nakal, kali ini kamu selesai. Lin Xiaohai, anak nakal, bisa jadi. Hati, paru-paru, ususnya busuk loh. Siapa kamu? Biar kamu nakal, ternyata mau diam-diam celakakan aku. Tunggu malam ini ngompol, anak nakal. Sunian, jangan terlalu sombong. Lin Xiaohai, bukan adik kandungmu. Rumah ini juga tidak ada yang menyambutmu. Tidak apa-apa. Hari ini jangan bilang ke mama. Kenapa? Takut mama ketahui perbuatan jahatmu. Aku tidak takut, pokoknya jangan kamu lapor. Ayah, apakah aku sangat tidak berguna? Haha, ini yang kamu bilang hantu, tirai rumahmu. Bukan pakai remote control. Lalu Raja Neraka itu bagaimana, sejak dia bilang, akan makan hatiku, ini agak sakit? Pergi lihat kamar perawat. Mungkin bisa temukan bukti dia mengganggumu. Mungkinkah benar dia yang menggangguku? Baik, ternyata kamu tunggu saja. Ke arah itu. Ya, arahkan ke sana. Kakak tertua. Sunian. Ada apa Sunian? Tidak apa-apa. Yun 11. Tolong pesankan 200 tangkai lili. Malam ini pesta ulang tahunmu akan pakai. Tapi ibu, aku ini. Segera pergi. Sunian. Ada apa, tunggu aku pulang dulu. Aku sarankan, simpan niat burukmu itu. Apa niat buruk yang aku punya? Wanita sepertimu sudah banyak aku lihat. Mengandalkan sedikit kecantikan. Lihat anak orang tajir langsung mau nempel. Gak lihat diri sendiri kayak apa. Kamu pikir tadi aku sengaja? Memang bukan? Ternyata di matamu, aku orang kayak gini. Kamu orang kayak apa? Aku gak peduli. Tapi, kalau kamu berani godain anakku, aku bakal kasih tahu aku siapa. Ibu tenang aja, aku gak tertarik. Sama sekali buat godain anak ibu. Soal kamu dan keluarga Tang kayak apa? Aku udah tahu dari dulu. Dia maksudnya apa sih? Sunian, kamu di mana?
Aku ada urusan pribadi. Ada apa, kepala perawat? Kamu balik ke rumah sakit dulu. Laporan pemeriksaan. Karyawan yang kemarin udah keluar. Ada masalah apa? Sama kayak papamu. Kanker paru-paru. Sunian, kalau mau nangis, nangis aja. Biar hati lebih lega. Dokter Yang, bukannya bisa operasi transplantasi paru? Sunian masih muda. Pasti ada cara lain. Waktu kecil paru-parunya pernah kemasukan air, sekarang jadi kanker. Risiko transplantasi tinggi, peluang suksesnya juga kecil. Sunian, jangan putus asa. Pasti ada cara lain. Kamu kan masih punya mama. Gimana kalau coba diskusi sama dia? Mama. Selamat ulang tahun. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah datang ke pesta ulang tahun anakku. Kalau dia tahu siapa aku, apa dia bakal baik kayak gini juga ke aku? Mama, dulu kenapa kamu ninggalin aku? Perawat Su, akhirnya kamu datang. Pesta bentar lagi mulai. Cepat dorong aku masuk. Cepetan. Papa, aku harus cari dia. Tapi aku takut. Takut ditinggal lagi sama dia. Xiao Hai. Anakku yang manis. Yun 11. Walaupun papamu sama kakek lagi dinas luar negeri, nggak bisa datang. Tapi mereka udah siapin kado ulang tahun buat kamu. 1 kapal pesiar sama perjanjian pengalihan saham. Yacht pribadi, hadiah ini benar-benar mewah. Bro, hadiahmu. Sangat membuat iri. Ada juga perjanjian pengalihan saham. Ini, ibu sengaja menyiapkannya untukmu. Terima kasih, Bu. Aku paling suka hadiah dari Ibu. Asal kamu suka. Selamat ulang tahun. Baik. Oh Bu, itu telepon ayah masuk. Aku keluar dulu untuk menjawabnya. Pergilah. Baik, silakan dinikmati. Hadiah yang aku siapkan untuk kakak, kok hilang? Pagi tadi masih ada, sekarang kok tinggal kotak kosong. Xiao Hai, jangan panik. Coba pikir lagi. Jangan-jangan lupa taruh di mana. Tidak mungkin. Ini hadiah ulang tahun untuk kakak. Yang kubeli pakai semua uang angpau. Selalu ditaruh di kamar, tidak mungkin hilang. Kalau begitu, jangan-jangan dicuri orang? Xiao Hai, tenang. Ibu pasti mencarikannya untukmu. Siapa yang masuk kamar tuan kecil sore ini? Selain tuan besar dan ibu. Hanya perawat Su. Xiao Hai, kamu yakin? Hadiahnya tidak kamu bawa keluar kamar? Aku yakin. Kamu yang mencurinya. Xiao Hai, apakah kamu lupa? Kejadian kemarin pagi? Anak yang berbohong harus dihukum. Aku tidak bohong. Diam. Siapa yang mengizinkanmu mengancam anakku? Dia yang memfitnahku duluan. Fitnah atau bukan? Geledah saja tahu. Kalian ngapain? Jangan sentuh aku. Pergi. Jangan sentuh. Kepala rumah tangga, kirim 2 orang lagi ke kamarnya. Geledah, lihat ada yang dicuri lagi tidak. Baik, Ibu. Jangan sentuh. Aku tidak ambil barangmu. Berani mengancamku? Hari ini kamu tamat. Ibu, tidak ada. Kalau tidak ada, geledah terus. Sudah kubilang, aku tidak ambil barangmu. Karena mulutmu keras sekali. Geledah terus. Lepaskan. Lepaskan aku. Hentikan. Bu, Ibu sedang apa ini? Yun 11, perawat ini. Mencuri hadiah ulang tahun yang disiapkan khusus adikmu untukmu. Balas aku. Bukankah hadiah Xiao Hai sudah diberikan padaku sejak lama? Bagaimana mungkin itu dicuri oleh perawat Su? Apa? Xiao Hai. Jam tangan ini, bukankah ini yang kamu berikan padaku? Iya, bagaimana bisa? Aku menemukannya di kamar pagi ini. Kupikir itu kejutan dari kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Yun 11, kenapa kamu marah-marah ke adikmu sih? Bu, kamu dan Xiao Hai tidak seharusnya memperlakukan Sun Yan seperti itu.
Terima kasih. Jam tangan ini. Sunian, bisakah kamu merahasiakan hal ini? Kalau ibuku tahu Xiao Hai melakukan hal seperti ini, aku khawatir dia akan marah sampai kesehatannya memburuk. Kesehatannya memang selalu tidak baik. Ada apa dengan kesehatannya? Ini akan memakan waktu panjang untuk diceritakan, singkatnya. Masalah Xiao Hai, tolong bantu saya jaga rahasianya. Nyonya, tidak menemukan barang lain di kamar. Hanya menemukan ini. Segumpal sampah? Barang Xiao Hai sudah ditemukan. Ternyata setelah lama ribut, ini cuma kesalahpahaman saja. Iya kan? Aku antar kamu pulang dulu ganti baju. Urusan yang lain kita bicarakan nanti. Nyonya, bagaimana harus saya menangani barang-barang ini? Cuma segumpal sampah. Buang saja. Kamu sebagai kepala pelayan, kenapa apapun harus tanya saya? Maaf, Nyonya. Apa yang kamu lakukan? Minta maaf. Aku suruh kamu minta maaf sama aku. Sunian, Jangan terlalu berlebihan. Tadi itu kan cuma kesalahpahaman doang. Kamu yang mengancam Xiao Hai dan merayu Yun 11. Aku belum minta pertanggungjawaban loh. Yang aku bicarakan bukan ini. Kamu harus minta maaf sama kami atas apa yang kamu lakukan dulu. Kamu gila ya? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Yun 11, bawa dia keluar. Sunian, aku minta maaf atas nama ibuku dan Xiao Hai. Aku baru saja melihat surat diagnosismu, aku tahu kamu kekurangan uang. Aku bisa memberimu uang. Jangan bicarakan uang dengan saya. Saya tidak butuh uang kalian sekarang. Sudah terlambat, semuanya terlambat. Saya hanya ingin penjelasan sekarang. Kenapa kau memperlakukan saya seperti ini? Saya tidak mengerti apa yang kau katakan, Pak Butler. Panggil orang untuk membawa wanita gila ini keluar. Tentu saja kau tidak mengerti. Kau tidak tahu apa-apa. Padahal sayalah yang seharusnya. Maaf ibu, saya seharusnya tidak memasukkan jam tangan ke dalam saku perawat Su dan mengatakan dia mencurinya. Maaf, jangan marah pada ibu saya. Saya minta maaf padamu. Xiao Hai, ada apa denganmu? Xiao Hai, minggir, pergi. Kembali ke kamar. Xiao Hai. Bagaimana kondisi Xiao Hai? Ibu, hati-hati. Xiao Hai, kenapa dia tidak bereaksi? Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Bawa nyonya pergi. Jangan sentuh saya. Xiao Hai. Tidak, kenapa wajah anak ini pucat sekali? Cepat, beritahu keluarga pasien. Bayi baru lahir, ada cairan di paru-parunya. Harus segera dioperasi, cepat. Jingshu. Bayi itu meninggal. Kenapa bisa begini? Saya sudah kehilangan satu anak perempuan. Saya tidak bisa kehilangan Xiao Hai lagi. Xiao Hai, akhirnya kamu sadar. Ibu sangat ketakutan. Kakak, di sini sakit sekali. Apa karena berbohong? Hati dimakan? Bukan, Xiao Hai. Kita jangan bicara dulu ya. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Xiao Hai. Jangan sampai tertidur, tahan ya, jangan tidur. Jangan sampai tertidur, Xiao Hai. Xiao Hai. Ibu. Tunggu aku, Ibu. Ibu. Kenapa berhenti? Maaf, Nyonya, mobilnya mogok. Cepat cari cara. Ibu, saya sudah menghubungi Direktur SHO dari rumah sakit kedua. Xiao Hai akan baik-baik saja. Xiao Hai.
Ibu, ternyata ibu tidak meninggalkan aku. Nyan-nyan, ayo tiup lilinnya. Ibu, ayah. Aku sangat merindukan kalian. Perawat Su, kenapa kamu tidur di sini? Ternyata hanya mimpi. Cepat kembali ke kamar, jangan sampai masuk angin. Terima kasih. Sunian. Kenapa kamu datang? Aku. Bagaimana kondisi Xiao Hai? Dia menderita penyakit jantung bawaan. Kami lalai, tidak menyadarinya. Penyakit jantung? Masih bisa diobati? Perlu transplantasi jantung, tapi belum menemukan donor yang cocok. Maaf, aku tidak tahu dia punya penyakit jantung. Sebenarnya ini bukan salahmu, malah kami yang harus minta maaf. Kemarin ibuku terlalu emosi, bicara kasar padamu. Aku, Tuan Lin, direktur rumah sakit datang. Menunggumu di ruangannya. Sunian, Tidak apa, kamu sibuk dulu. Aku cuma mau lihat Xiao Hai. baik. Mama. Aduh, Hati-hati. kamu? Bangun dulu. Kenapa kamu datang? Kamu salahkan aku kemarin. Aku tidak boleh minta maaf? Melihatku begini, pasti senang ya? Senang? Tentu saja senang. Kamu Marga Su. Nama ayahmu siapa? Sayang, Kenapa baru datang? Aku dan ayah dengar ada masalah di rumah. langsung buru-buru pulang. Bagaimana anaknya? Tidak baik. Keluar. Hah? Kenapa? Tidak apa, tadi dadaku sakit sebentar. Aku panggilkan dokter. Tidak usah, kamu jaga Xiao Hai saja. Aku keluar sebentar. Kenapa kamu masih di sini? Sus Hikuo yang suruh kamu datang, ya? Bukan? Ayahku dia sudah. Sudahlah, aku tak peduli apa tujuanmu. Cepat pergi dari sini, jangan pernah datang lagi. Pulang dan beritahu Sus Hikuo. Uang yang kuberikan padanya sudah lebih dari cukup. Mulai sekarang, dia jangan harap bisa memeras uang sepeser pun dariku. Memeras? Kalau benar seperti yang kau katakan, mana mungkin ayahku? Sampai meninggal pun tak punya uang untuk operasi. Apa? Ayahmu meninggal? Ini semua berkatmu. Kalau bukan karena kau menyuruh orang mengurungku, mana mungkin aku tak bisa melihatnya untuk terakhir kali. Aku tak tahu itu. Justru aku yang ingin bertanya, apa salah keluargaku padamu? Hingga kau berusaha memisahkan kami. Mengapa kau beritahu ibuku bahwa aku sudah mati sejak lahir? Beberapa hal ini tidak bisa dijelaskan. Dalam beberapa kata. Intinya, cepat pergi dari sini. Kalau kau butuh uang, aku akan memberimu lagi. Mulai sekarang, jangan sampai ibumu melihatmu. Kau sudah lihat sendiri. Ibumu sekarang hidup sangat bahagia. Aku tak ingin kehadiranmu mempengaruhi kebahagiaannya di masa depan. Mengapa? Aku juga anak ibuku, mengapa kau tak mengizinkan? Aku dan ibuku bertemu? Karena kau dan ayahmu sama sekali tak pantas menjadi keluarga Tang. Lagi pula, kita bukan. Dari dunia yang sama. Mengerti? Tak pantas. Ternyata karena tak pantas. Alasannya bagus, tak pantas. Kau mau gila? Pergi jauh-jauh. Aku peringatkan. Jangan coba-coba menyakiti putriku dan cucuku.
Kalau kau berani sentuh mereka sedikit, aku tak akan berhenti. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Apakah seperti memukuli ayahku waktu kecil, menyuruh orang memukuliku? Atau menyuruh orang mengurungku lagi? Atau langsung bunuh saja aku, cekik aku? Aku memang menyesal 20 tahun lalu tak mencikmu. Bagus. Sekarang cekik aku. Lagi pula kau tak mengizinkan. Aku dan ibu lebih baik turun ke neraka bersamaku. Apa katamu? Kamu kenapa datang? Wanita brengsek! Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Bisa melahirkan anak perempuan sejahat kamu. Aku malah merasa sebelumnya menuduhmu, ingin datang minta maaf. Aku peringatkan, jangan coba-coba menyakiti keluargaku. Dengarkan, jika aku tahu kau menyakiti keluargaku, aku pasti tak akan membiarkanmu. Mulai sekarang, kau dipecat. Ambil barang-barangmu dan pergi. Keluarlah dari rumah saya. Ayah, kita pergi. Kenapa semua bisa jadi begini? Padahal aku juga anak ibu. Kenapa dia bisa sayang adik? Bisa sayang kakak, bahkan sedikit pun kasih. Tak bisa diberikan padaku. Apakah benar-benar karena aku tak layak? Padahal yang tak layak adalah mereka. Huhuk. Kau jangan lagi bertingkah seperti ini. Hari ini kalau tak ada orang lewat mengantarmu ke rumah sakit. Bahaya sekali. Kondisimu lebih cepat dari yang kuduga. Kau harus segera dirawat inap untuk pengobatan. Apa kata ibumu? Dia belum tahu. Ibu macam apa ini? Anaknya sakit hampir mati. Sampai sekarang dia belum tahu. Sunian. Karena kau tak punya keluarga lain. Jadi keadaan sebenarnya. Akan kuberitahu langsung dengan kondisimu sekarang. Bahkan jika langsung menjalani operasi transplantasi. Peluang suksesnya tak akan melebihi 10%. Dokter Yang. Berapa lama lagi aku bisa hidup? Kondisimu sekarang seperti bom, bisa meledak kapan saja. Jadi, aku lebih tak seharusnya menghabiskan sisa waktu di tempat tidur. Bukan begitu. Ayo. Perawat Su, kenapa kau datang? Dengar Xiao Hai keluar rumah sakit, aku datang melihat. Secara prinsip aku tak seharusnya mengizinkanmu masuk. Kalau begitu cepatlah, jangan sampai ganggu nyonya. Jangan buat aku susah. Terima kasih. Tuan muda ada di sana, kau sendiri saja ke sana. Terima kasih. Aku iri padamu. Sakit saja bisa dapat kasih sayang semua orang. Meski kau nakal sekali, tapi masih kecil sudah. Menderita siksaan seperti ini, dunia ini juga tak adil padamu. Kakak kasih hadiah ya.
Kau sedang apa? Kalau ada kesal, tujukan padaku, jangan sakiti anakku. Aku hanya datang melihat Xiao Hai. Dulu aku benar-benar meremehkanmu. Tak pernah terpikir dendammu sebesar ini. Aku benar-benar malu dengan orang tuamu. Bagaimana bisa mereka melahirkan putri sepertimu? Sudah kubilang, aku hanya datang untuk melihat Xiao Hai. Kamu percaya atau tidak, bagaimanapun aku tidak akan pernah melakukan hal yang menyakitinya. Baiklah, kalau begitu, sekarang kamu sudah melihatnya. Keluar dari sini. Dan juga, bawa sampahmu ini bersamamu. Xiao Hai dari keluarga kami tidak butuh barang-barang ini. Pergi. Cepat pergi. Tidak dengar ya? Sunian, kenapa kamu di sini? Kamu menangis? Apa ibuku menyusahkanmu lagi? Jangan diambil hati ya. Adikku sakit sangat parah. Ibuku baru-baru ini kondisinya tidak bagus. Bukan karena itu. Biarkan aku antar kamu pulang dulu. Kita sudah sampai. Menurutmu, apakah semua ibu di dunia ini mencintai anaknya sendiri? Iya kan? Setidaknya ibuku memang seperti itu. Ini hadiahku untuk Xiao Hai. Tolong bantuku serahkan ini padanya ya. Tolong. Masalah yang lalu anggap saja kita imbang. Ini rumahku. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Tuan muda, aku pergi dulu. Sunian. Sunian. Bu. Yun 11, apakah Xiao Hai sudah menemukan? Cocok donasi yang cocok? Itu adalah Su. Bagus sekali. Xiao Hai akhirnya bisa diselamatkan. Aku harus cepat memberitahu ayahmu tentang kabar ini. Bu. Yun 11, bagaimana keadaan pendonor itu? Apakah antigen dia cocok dengan Xiao Hai? Pendonornya adalah Sunian. Apa? Itu dia? Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memberikan jantungnya untuk didonorkan ke Xiao Hai? Ini pasti konspirasi. Ini adalah cara dia membalas dendam padaku dan ibumu. Kakek, mengapa Sunian ingin membalas dendam padamu dan Bu? Apapun yang dikatakan, intinya, sumbangannya, aku tidak mau. Kakek. Hancurkan. Kalian mau apa? Sudah kubilang, tidak boleh muncul di depan. Keluarga Tang, kamu tidak hanya tidak menghilang dengan patuh, tapi juga berani mempermainkan nyawa cucu kecilku. Hari ini, akan kuperlihatkan cara keluarga Tang. Hancurkan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Masih berpura-pura tidak mengerti, ya? Hancurkan lagi. Jangan. Ayah. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku sudah memperingatkanmu. Jangan muncul lagi. Masih berani mempermainkan nyawa cucu kecilku, yang kuhancurkan. Bukan hanya ini saja.
putriku dulu, demi melahirkanmu. Nyaris kehilangan nyawa. Sekarang dia baru bisa bangkit. Aku tidak akan izinkan siapapun menyentuh luka hatinya lagi. Di hati seluruh keluargaku, kamu sudah mati. Mati pada malam pertengahan musim gugur 20 tahun lalu. Kukatakan padamu, berhati-hatilah. Ayo kita pergi. Sunian, kau sudah bangun. Dokter bilang, kondisimu sangat parah. Harus segera dirawat inap. Jadi, apakah kamu benar-benar putri Mama? Aku tahu, mengatakan ini padamu sekarang. Sangat kejam. Tapi Sunian, tahukah kamu? Mama selalu mengira kamu sudah meninggal. Dia depresi selama 5 tahun penuh. Selama itu, dia berkali-kali ingin bunuh diri. Diselamatkan paksa oleh kakek. Setelahnya, meski sudah punya Xiao Hai, tapi setiap membicarakan kamu, Mama masih kambuh. Untuk mencegah dia terus hidup dalam kesedihan, maka kami tidak pernah membicarakanmu. Tapi Sunian, tahukah kamu? Mama sangat merindukanmu. Sunian, apakah kamu ingin bertemu Mama? Aku tidak tahu. Sunian, aku tahu kamu sakit, jadi datang menjengukmu. Aku minta maaf untuk perbuatanku sebelumnya. Dulu. Semua salahku. Sunian, maukah kamu memaafkanku? Tentang yang dulu. Benar-benar sangat menyesal. Kamu sudah tahu semuanya. Aku benar-benar tidak menyangka. Ibu, Kamu akan mendonasikan jantungmu untuk Xiao Hai. Dulu, aku telah menuduhmu. Oh. Dokumen ini kubawa. Tanda tangan sudah ada. Penyakitmu. Sekarang begini. Kamu masih punya keinginan apa? Atau aku gantiin kamarmu dengan yang lebih besar dan bagus. Kalau enggak, kasih kamu uang, gimana? Mau jalan-jalan kemana? Ke Finlandia, bisa lihat aurora. Enggak boleh? Malam di Finlandia terlalu panjang. Gimana kalau ke Maldives aja? pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu. Pergi. Sunian, aku tahu yang dulu. Salahku? Aku datang minta maaf, mau pukul. Mau marahin juga boleh. Pukul aku dong. Asal kamu nggak marah lagi, gimana aja boleh. Sebagai seorang ibu, aku mohon. Sekarang aku cuma berharap. Kamu bisa selamatkan Xiao Hai, boleh nggak? Dia anak satu-satunya, aku mohon, selamatkan dia. Sunian, gimana caranya supaya kamu mau maafin aku? Kalau enggak, aku langsung bersujud sekarang. Aku nggak perlu kamu bersujud. Aku juga nggak perlu penebusan dosamu. Sunian, aku mohon. Xiao Hai, dia anak satu-satunya. Aku mohon selamatkan dia, ya? Kamu mau apa? Aku bisa kasih, bahkan bintang di langit. Aku bisa kasih. Apapun yang kau lakukan untuk anakmu, kau rela. Lalu aku juga ingin hidup. Aku juga tak mau mati sendirian, kesepian. Padahal aku adalah putrimu. Putri. Ya, putriku.
Tidak. Putriku tak boleh mati. Dokter, ada orang? Dokter, selamatkan putriku. Putriku tak boleh mati. Rupanya. Begini rupanya kau saat merindukanku, Ibu. Rupanya semua yang kubawa untukmu hanyalah penderitaan. Selamatkan putriku. Ibu. Ada orang? Aku sih. Putriku, Ibu. putriku, Sudah, Ibu. putriku. Sunian, ibuku kambuh lagi. Aku bawa dia pulang dulu. Putriku, Kami pulang dulu, Ibu. putriku. Sunian. Aku tahu ini kejam bagimu. Tapi jika ibu tahu saat ini, kau adalah putrinya, begitu kau pergi, dia juga tak akan bisa hidup. Ayah, Ibu. Aku sangat merindukan kalian. Ibu. Jingshu kenapa? Putri. Putriku di mana? Sepatu? Sepatu kecilku. Sepatu putriku di mana? Sepatunya di sini. Sepatu putriku. Putri, jangan takut. Ibu akan selalu di sampingmu. Sunian, barang-barangmu sudah kukemas semua. Taruh di sini ya. Terima kasih, Mama. Kemarin saat aku membereskan tumpukan suplemen ini. Juga lihat ini. Sepertinya juga hadiah darinya untukmu, kamu bilang ini. Orang yang ngasih hadiahnya juga aneh ya. Dia beneran nggak tahu kondisi kamu ya. Yang dikasih malah semua sirup penguat jantung. Kalau gitu, tolong ambilin aku satu. Kamu minum ini buat apa? Aku mau minum. Ah. Ya udah minum aja, lagian juga nggak bahaya. Makasih. Minum dulu, habis itu istirahat lebih awal. Ada apa? Ah, nggak apa-apa. Kamu gimana? Aku baik-baik aja. Xiao Hai gimana? Dia baik-baik aja. Xiao Hai, untuk sementara masih stabil. Tapi kata dokter, laju gagal jantungnya. Agak terlalu cepat. Kamu tenang aja. Dia pasti baik-baik aja. Sunian. Apa kamu ngerasa aku orang yang jahat banget? Aku gak ngizinin kamu ketemu sama mama. Terus aku datengin kamu. Juga cuma karena kamu bisa nyelamatin nyawa Xiao Hai. Iya. Terus kamu mau ngapain biar aku maafin kamu? Kamu mau aku ngapain? Gimana kalau kamu ceritain aja cerita masa kecil kalian? Keluarga kalian biasanya ngapain pas festival pertengahan musim gugur? Festival pertengahan musim gugur. Kami biasanya suka ke luar negeri. Soalnya aku suka ski, jadi Mama selalu nurutin aku, ajak kami main ke pegunungan Alpen. Tapi sebenarnya, Mama lebih suka ke pantai. Dibanding musim dingin, dia lebih suka musim panas. Kamu gimana? Biasanya ngapain? Kami. Ulang tahunku pas festival pertengahan musim gugur. Jadi tiap tahun, Papa selalu beliin aku kue yang cantik banget. Kami bikin kue bulan banyak-banyak. Makan kue ulang tahun sama kue bulan bareng, terus lihat bulan bareng. Beneran. Aku aja nggak bisa bikin kue bulan. Hu. Kamu kenapa? Sunian. Ada apa sebenarnya denganmu? Batuk. Ah, jangan lihat aku. Penampilanku ini sangat jelek kan? Ah, Sunian. Sunian. jangan kasihani aku tidak butuh belas kasihanmu. Sunian. Dengarkan aku, Sunian. Sunian,
Walaupun kita tidak memiliki hubungan darah. Tapi kamu adalah putri ibu, jadi kamu adalah adik perempuanku. Tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa iba, memang kami. Memang kami yang bersalah padamu, kakak yang bersalah padamu. Kakak, Jangan takut. Jangan takut, Sunian. Kakak ada di sini. Jangan takut. Lihat model-model ini, apakah kamu suka? Jika tidak suka, kita bisa ganti yang lain, tenang saja. Setiap hari ke depan, kamu bisa ganti model rambut apapun yang kamu mau. suka? Jadi aku mau coba ini. Oke. Kalau begitu kita coba yang ini dulu, ya. Sunian, dunia ini sangat tidak adil untukmu. Ada apa, Kak? Apakah tidak bagus? Tidak apa-apa. Sangat bagus. Sunian. Kita pergi ke tempat lainnya. Begitu banyak pakaian cantik. Tuan muda, Apakah kamu suka? Harganya mahal sekali. Ambilkan set pakaian ini, biarkan adikku mencobanya. baik. Nyonya, silakan ikuti saya. Coba saja toh. Mencoba tidak perlu bayar kok. Wah Nona, gaun ini sangat cocok untukmu. Seolah-olah dibuat khusus untukmu. Apakah bagus? Bagus, bagus sekali. Tapi sayang, menurutku gaun ini, kamu yang memakainya akan lebih cantik. Pelayan, berikan saya gaun ini, saya mau mencobanya. Maaf Nona, gaun ini dibuat pesanan secara manual. Hanya ada satu. Sayang, aku ingin yang ini saja. Ah, itu tidak sulit kan? Hei, suruh dia melepas gaun ini saya yang mau. Lepaskan bajumu sekarang, dengar? Istriku mau beli. Antre dong. Rok ini aku lihat duluan. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya rebut barang dariku. Langsung lepas. Kamu mau apa? Aku bikin kamu tidak bisa pulang. Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu berani ganggu adikku? Sakit hati ya? Kak, jangan dipukul lagi. Kondisi Xiao Hai memburuk lagi. Kalau tidak menemukan donor yang cocok, dia mungkin benar-benar. Kak, jangan dipukul lagi. Aku dengar, perawat Xiao Hai yang dulu sakit parah. Dan dia mau mendonorkan jantungnya untuk Xiao Hai. Ibumu kondisinya tidak baik, tolong cari dia untuk kami. Baik. Kak, Cepat pergi sana. Kak. Ada apa denganmu? Maaf. Aku terlambat datang. Kamu sakit parah, masih sembunyi-sembunyi main keluar. Mulai sekarang jangan keluar kamar ini. Kasihan anak ini. Nian. Lihat, apa yang kubawakan untukmu? Wah, banyak sekali rok cantik. Kemarin lihat kamu suka, kubawa semua. Suka? Aku lebih suka yang dicoba kemarin. Yang ini. Kamu sih. Pasti pakai apapun tetap cantik. Sunian, waktunya disuntik. Suntikan ini agak sakit. Tahan ya. Sunian. Jangan takut. Sakit, sangat sakit. Kenapa dia sangat menderita? Bisakah dibantu? Kita tidak bisa membantunya. Tidak ada yang bisa. Pengobatan ini, walaupun menyakitkan, bisa membuatnya hidup 2 tahun lebih lama. Kak, aku tidak mau di sini. Bawa aku pulang. Baik, kita pulang. Bingkai foto yang persis sama. Sungguh sulit dicari. Jadi aku cari yang mirip ini.
Ini perjanjian donor organ sudah aku tanda tangani. Begitu aku mati, jantungku akan langsung dikirim ke ruang operasi Xiao Hai. Maaf Sunian. Jangan minta maaf. Sebaliknya, aku yang harus berterima kasih. Karena aku tak pernah menyangka di akhir hidupku ada yang menemani. Aku cuma punya beberapa hari lagi. Pengen hidup lebih lama lagi. Xiao Hai si nakal itu dulu suka ngejahilin aku. Biarkan dia nunggu beberapa hari lagi. Itu hukuman buat dia. Maaf. Dan terima kasih. Jangan bilang terima kasih. Aku kan kakak kandung Xiao Hai. Kalau kamu memang mau berterima kasih, tolong aku sekali lagi. Semangat Sunian, karena aku yang bawa luka buat dia, biar sebelum pergi aku hapus semua lukanya. Pelan-pelan. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Bu, jalan-jalan refreshing. Ibu tunggu di sini bentar, aku beli tiket dulu. Ya. Kamu kok Jangan tanya apa-apa. Hari ini tugasnya cuma bahagia. Ayo. Ibu suka popcorn, gak nyangka kan? Tapi popcorn gak sehat. Biar aku dan Xiao Hai gak makan. Dia sendiri juga berhenti makan. Ayo. Ibu juga suka olahraga ekstrim, waktu muda. Dia itu penggemar olahraga ekstrim. Kita main yang ini yuk. jangan, yang ini nggak usah. Kalau gitu main kapal bajak laut. Oke, Ayah benar. Ibuku, orang paling lembut di dunia ini. Orang yang paling cantik. Sunian. Maaf. Saya untuk perilaku saya sebelumnya. Salah, saya minta maaf sama kamu. Kemarin di rumah sakit. Soal hal yang memaksa kamu menyelamatkan Xiao Hai. Saya minta maaf. Maaf, saya seharusnya tidak, demi anak saya sendiri. Begitu egois, ingin merebut nyawa kamu. Tapi, Sunian,
Saya tetap berterima kasih sama kamu. Bisakah kamu memaafkan saya? Kamu temani saya naik Ferris wheel. Setelah naik selesai, baru saya akan memaafkanmu. Memaafkanmu sepenuhnya. Ayo pergi. Bagaimana dengan penyakitmu? Tidak terlalu bagus, jadi saya memutuskan pergi ke luar negeri untuk pengobatan. Seharusnya bisa hidup beberapa tahun lagi, kan? Kamu benar-benar optimis ya? Lalu bagaimana dengan orang tua kamu? Ayah saya sudah meninggal dunia. Kalau ibu saya, dia baik-baik saja. Cuma dia selalu terjebak di masa lalu, sama seperti Anda. Putri Anda sudah meninggalkan Anda sudah sangat lama. Anda begini, bukan hanya mengikat diri Anda sendiri, juga mengikat dia. Jika saya adalah putri Anda, saya pasti tidak mau Anda menderita karena saya. Anda menyiksa diri sendiri begini. Putri Anda pastinya juga tidak senang. Lepaskan diri Anda. Juga lepaskan dia. Ini salahku. Aku yang salah sama dia. Aku yang tidak bisa melindunginya dengan baik. Bahkan, saat dia pergi pun aku tidak ada di sisinya. Dia saat itu. Betapa tidak berdaya dan sedihnya rasanya. Maaf, aku kehilangan kendali diri. Jika putriku masih hidup, pasti dia sebesar kamu juga kan? Sunyan, kamu benar. Aku tidak seharusnya terjebak di masa lalu. Aku masih punya Xiao Hai. Aku tidak boleh membiarkan diriku hancur. Kamu bisa melepaskan semuanya. Dia pasti akan sangat senang melihatnya. Kamu tahu apa Sunyan? Sejak pertama kali aku bertemu denganmu, ada rasa akrab yang muncul entah dari mana. Aku merasa pernah melihatmu di suatu tempat, dan pasti aku pernah melihatmu. Apakah itu hanya pertemuan yang tak disengaja? Bukan. Setiap kali aku bertemu denganmu, aku merasa seperti melihat putriku. Kamu bilang, jika dia masih hidup sekarang, apakah dia akan terlalu nakal sampai membuatku pusing? Atau dia sebaik, seimut, sebaik dan sepandai dirimu? Sudah sampai. Ayo pergi. Baik.
Ayo. Kapan kamu mulai merokok? Apakah kalian bersenang-senang? Sunian, terima kasih untuk hari ini. Aku juga berharap semua perawatanmu di luar negeri berjalan lancar. Tenang saja, Xiao Hai akan menemukan donor yang cocok untuknya. Terima kasih. Sebelum berangkat, aku punya satu hadiah untukmu. Selamat tinggal, Bu. Ayo pergi Yun 11. Berhenti. Nian Nian. Jika aku adalah putrimu, aku pasti tidak ingin kamu menderita karena aku. Bu. Bu, apa yang terjadi padamu? Yun 11. Bu, teleponmu. Halo, Donor jantung yang cocok untuk Xiao Hai sudah ditemukan. benarkah? Aku akan segera pulang. Yun 11, ayo cepat pergi. Baik. Kamu anak muda benar-benar beruntung. Banyak orang yang mencintaimu. Ini. Kamu sendiri saja yang kasih ke dia. Kok bisa lari ke sini? Aku nggak mau di rumah sakit. Maaf ya. Bikin kamu balik lagi ke kamar yang kamu benci. Nggak usah minta maaf. Kayaknya kamu terus-terusan minta maaf. Operasi Xiao Hai udah diatur semua? Udah diatur semua. Dekan Zhao. Yang nanganin sendiri. Jangan khawatir. Kak, aku capek banget. Antar aku pulang ya. Oke. Kita pulang. Setelah Xiao Hai sembuh. Kalian masih mau ke luar negeri rayain festival musim gugur? Kasih tahu dong Kak, aku mau dengar. Iya. Setelah Xiao Hai sembuh. Kita akan ke pegunungan Alpen. Rayain festival musim gugur. Dulu udah janji sama dia. Akan ajarin dia main ski. Tapi tahun ini. Nggak mungkin. Harus nunggu badannya pulih dulu. Atau kita bisa ganti rencana. Kita ke Maldives aja. Kalau enggak, nanti si bocah itu ngambek lagi. Bagus banget. Xiao Hai, Xiao Hai. Kamu pasti baik-baik aja. Ibu nungguin kamu keluar ya.
Xiao Hai, anak laki-laki harus kuat ya, ngerti? Cucu, kakek nungguin kamu keluar ya. Pasti baik-baik aja, Xiao Hai pasti bisa sembuh. Hai, Dekan Sao, cucu saya gimana? Operasinya sukses, jantung ini untuk Xiao Hai. Nggak ada reaksi penolakan sama sekali. Bagus banget. Terima kasih. Terima kasih ya, Dekan Sao. Sama-sama. Ini memang tugas kami. Oh ya, saya ada urusan. Saya sibuk dulu ya. Oke. Syukurlah, akhirnya Xiahaiku selamat. Ayo, hati-hati. Yun 11. Xiao Hai sudah keluar dari rumah sakit. Sekarang bisa beritahu aku, siapa yang mendonorkan jantungnya? Sunian. Kok bisa dia? Sebenarnya, Sunian tidak pernah membenci ibu. Justru ibu terlalu tidak adil padanya. Kak, ayo sini. Datang. Tahun ini saat festival musim gugur, kita sekeluarga pergi ke pegunungan Alpen lagi. Yuk. Wah, berarti aku bisa belajar ski dong. Tahun ini belum bisa. Kamu baru saja operasi. Mama. Aku mimpi kakak datang menemuiku, bahkan 2 kali. Apa? Cuma, kakaknya agak mirip. Kak Su, perawatnya. Rupanya kamu suka banget sama Kak Su ya? Ayah? Festival musim gugur tahun ini. Aku ingin merayakannya di rumah. Kenapa? Aku tahu. Ayah takut aku sedih, jadi setiap tahun bawa kita sekeluarga ke luar negeri. Tapi, bukankah ulang tahunnya saat festival musim gugur? Aku ingin menjenguknya. Akhirnya ayah bisa merelakan. Ayah senang. Ayo, ayah. Mama, ini kakak ya? Iya. Ini kakakmu. Maafkan Mama. Mama terlambat datang. Mama pengecut. Baru sekarang datang menemuimu. Kakek, kok pegang bunga lagi? Anak kecil banyak tanya. Ayo, pulang. Ayo, ayah. Nian. Ayah. Ayah datang menjemputku. Ayo.